An Anas radhiyallahu anhu qala mata ibnun li Abi Talhah wa Abu Talhah kharij. Diceritakan oleh Anas, anaknya Abu Talhah meninggal, anak kecilnya Abu Talhah meninggal, dan Abu Talhah di luar kota, tidak tinggal di Madinah saat itu. Falamma rad imra'atuhu annahu qad mata, maka ketika istrinya Abu Talhah menyaksikan bahwa anaknya mati, hayya'at syai'an, maka istrinya Abu Talhah mempersiapkan sesuatu, wa nahathu fi janibil bait, dan anaknya disisihkan ada di samping rumah. Falamma jaa Abu Talhah, maka ketika datang Abu Talhah, qala, berkata Abu Talhah kepada istrinya, kaifal ghulam, gimana anak kita ini? Qalat qad hada'at nafsuhu, udah tenang jiwanya. Wa arju an yakuna qad istarah, dan aku berharap anak ini sudah istirahat sekarang. Alas, alhamdulillah. Fabata, maka nginep saat itu Abu Talhah. Falamma asbaha, maka ketika pagi hari, ightasala, mandi Abu Talhah, kinaya jinabat Abu Talhah, artinya malam hari terjadi hubungan dengan istrinya. Falamma arada an yakhruja, maka ketika mau keluar Abu Talhah, a'lamathu annahu qad mat, memberitahu si istrinya anaknya mati. Shalla, maka salat Abu Talhah ma'an Nabi SAW, bersama Nabi, salat subuh waktu itu. Tsumma akhbarahu, maka memberi kabar Abu Talhah kepada Nabi, bima kana minhuma, dengan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya. Tadi malam berhubungan padahal anaknya mati, nggak dikasih tahu sama istrinya. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, la'alla Allah Ta'ala an yubarika lakuma fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kamu di malam hari kedua, di malam hari ini kamu berhubungan, mudah-mudahan berkah. Qala rajulun minal ansar, berkata seseorang daripada Ansar, fara'aitu lahu tis'ata aulad, maka aku melihat Allah memberikan kepada Abu Talhah 9 anak, kulluhum qad qara'ul Quran, semuanya hafal Quran. Kalau sahabat itu hafal Quran berarti jadi ulama, nggak perlu ngapalkan yang lainnya. Kalau hadis, riwayat hadis semuanya kembali kepada sahabat. Jadi kalau jadi nggak perlu kola fulan, semua sahabat itu mustahil. Nah, semuanya sahabat itu mustahil. Ini ceritanya Abu Talhah ini punya anak satu, anak kesayangan, dah segala-galanya itu anak. Akhirnya Abu Talhah ini pergi, anaknya sakit waktu itu, mati. Abu Talhah, akhirnya si istri tadi itu ngelihat begitu, wah ini kasihan suami ini kalau baru datang kemudian dalam keadaan ngelihat anaknya susah. Dibuatkan makanan yang paling bagus, anaknya diselimutin, taruh ada di sebelah. Gimana lagi dah? Alhamdulillah hilang udah penyakitnya. Sekarang istirahat total. Oh, alhamdulillah, si Abu Talhah menyatakan ini bekhair, tidak ta'afal walad. Dia berpais yang paling cantik sampai terjadi hubungan. Pagi hari ada riwayat, istrinya tanya, gimana kalau ada seseorang ini dititipi barang, yang nitip barang nih minta barangnya lagi nggak mau, ditolak, marah-marah dia. Itu nggak bener itu. Nah, kalau dititipi barang dia harus jaga. Kalau udah waktunya diminta ya udah kasihkan dengan senang hati, dengan tulus hati. Begitu seharusnya.
begitu ya seharusnya iya. Anak kita kan titipan dari Allah, udah diminta sama pemiliknya sekarang. Maksud kamu apa? Anak kita udah mati. Nangis Abu Talha. Inti kok nggak ngomong dari tadi malam, masa anak makan begitu lahap kemudian sampai aku hubungan dengan kamu, anak kita mati. Sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadu sama Nabi sambil nangis. Siapa ya Rasul? Saya tadi malam nggak mikir anak, padahal anak udah mati. Dan ini kata Nabi, Allah kasih berkah pada malam kamu, jangan khawatir. Berkat hubungan kamu tadi malam, maka Allah kasih berkah, akan turun anak-anak yang soleh. Kata sahabat, omongannya Nabi diingat-ingat, dilihat semua anaknya Abu Talha 9-9-nya semua jadi ulama besar. Semuanya di ulama besar. Ini begitulah ya istri. Bukan seperti sekarang disambut dengan semaput. Coba kalau perempuan sekarang belum sampai suaminya jerit kok semaput. Tapi lihat bagaimana imra'atu Abi Talha ini, luar biasa ini. Imra'atu Abi Talha ini luar biasa. Baik. وعنه رضي الله عنه قال دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف الغنين وكان ذئرا إبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. Diriwayatkan dari Anas juga, dakhalna ma'an Nabi, aku masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif Al-Ghanin, ke rumah Abi Saif Al-Ghanin. Wa kana, dan ada Abi Saif Al-Ghanin dhi'ran, suami perempuan yang menyusui Ibrahim. Dhi'ran Ibrahim. Jadi orang Arab itu kalau punya anak disusui sebentar sama ibunya, diserahkan sama yang lainnya nyusui. Karena itu badannya itu masih bagus-bagus walaupun punya anak banyak, nggak sampai merusak badannya. Jadi disusui tapi oleh orang lain dibayar. Ada yang bekerja memang kerjanya untuk nyusui. Ibrahim anaknya Rasulullah SAW itu disusukan kepada seseorang, suaminya namanya Saif Al-Ghanin, Abu Saif Al-Ghanin. Ini berarti bapak susun ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil itu Ibrahim, dicium sama Rasulullah. Dan Ibrahim ini saat itu lagi nazak, anaknya Rasulullah lagi nazak saat itu, lagi sakit parah mau mati. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalik wa Ibrahimu yajudu li nafsihi, yajudu bi nafsihi. Akhirnya sampai Ibrahim dari itu meninggal dunia. Faja'alat aina Rasulullah samtadrifan, maka mata Rasulullah melelehkan air mata, menangis. Lagi lucu-lucunya anaknya Nabi, saya bayangkan gantengnya seperti apa itu. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka berkata Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, kok kamu gini ya Rasulullah? Karena orang Arab saat itu kalau kebakaran itu biasa gitu. Ya udah waktunya mati, selesai gitu aja. Tapi kelihatan Rasulullah menangis, kok kelihatan sedih begini, kenapa? Faqala ya ibn Auf innaha rahmah. Kemudian Nabi menyatakan, hei Ibn Auf, ini tetesan air mata ini bukan karena gak setuju, karena rahmat. Thumma atba'a bi ukhra, kemudian nangis lagi Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Nabi menyatakan begini, innal aina tadma', sesungguhnya mata memang menangis.
wal qalba yahzan, dan hati memang sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kami tidak akan berucap dengan mulut kami kecuali yang membuat Allah ridha, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Memang benar, tidak bisa dipungkiri, dengan berpisahnya kamu wahai Ibrahim, kami susah, kami sedih, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridha, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi itu rahmah. Orang Arab itu teger-teger memang, tapi ketegeran kadang-kadang. Anaknya mati itu pun kadang-kadang tidak nangis, ya udah mati gitu aja. Malah ada lagi ketika Rasulullah SAW ada di rumahnya bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, diciumi Sayyidina Hasan sama Nabi. Kaget. Ada apa ini? Nyium-nyium orang laki. Kamu gimana? Anak punya anak banyak, nggak pernah anak cium katanya. Man yarham la yurham. Yang nggak punya hati rahmat berarti nggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukan ciuman syahwat, tapi ini ciuman rahmat sama anak sendiri, sama cucu sendiri. Nah, begitu juga ketika anaknya Ibrahim dari itu meninggal dunia, Nabi menangis. Nabi kelihatan tampak sedih. Kok begini, kata Abdurrahman bin Auf. Ini tangisan rahmat, ayat rahmat. Bukan berarti kami tidak setuju dengan yang ditakdirkan Allah. Ini karib-karib tangisan rahmat. Ada tangisan rindu, ada tangisan rahmat, gitu. Biasa. Kalau misalnya ada keluarga mau berangkat ke tempat jauh, tangisan rahmat ditangisi. Itu tangisan rahmat. Kesedihannya itu karena berpisah. Ada lagi yang ketika datang juga ditangisi, tapi apa? Tangisan rindu, gitu. Tarisan seneng, luapan senang, gitu. Tergantung orang yang mentafsirkan. Ketika Nabi SAW menangis, itu tangisan rahmat. Kemudian Nabi SAW mentafsirkan mata menangis, hati sedih, tapi tidak kami ucapkan, tidak kami lakukan kecuali yang membuat Allah ridha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gambaran kepada kita. Ya, kalau kita misalnya mengingat orang tua kita yang sudah mati, kita nangis karena rahmat, ya Allah kasihan orang tua kami yang biayai kami, nggak apa-apa. Sedih karena kita berpisah, nggak ada masalah. Tapi nggak boleh kita mukul-mukul badan, robek-robek pakaian, jambak-jambak, apalagi sampai melukai diri. Ini perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Boleh kamu sedih, boleh kamu menangis, tapi tetap ucapan, perbuatan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nggak benar. Ingat Sayyidina Husain misalnya sampai mukul-mukul badan, ngelukai diri. Ini perbuatan tidak diridhoi oleh Allah. Boleh kamu ingat, boleh. Siapa nggak susah? Siapa nggak sedih? Tapi tangisan itu tangisan rahmat, bukan penuh kutukan, bukan penuh dengan cacian. Ucapannya dari itu bukan laknatullah, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu seharusnya. Ini adalah satu gambaran bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Boleh-boleh saja kamu sedih, susah. Memang bisa tampak kesedihan dari itu dengan tangisan, tapi tangisan itu tangisan rahmat. Bukan berarti tangisan tuntutan atau yang lainnya, tapi kok terkontrol semuanya. Yang diucapkan sesuai dengan ridha Allah, yang dilakukan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada itu didikan salah model begitu itu. Si
silahkan nanti mengingat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, silahkan nanti mengingat siapa saja, tapi semuanya tadi itu dengan cara-cara yang islami, bukan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada melukai diri itu adalah bagus sebagai bukti cinta, melukai diri. Dari mana itu? Itu Nabi menangis nih buktinya. Nabi itu menangis karena rahmat. Sebelum Sayyidina Husain memang ada hadis Nabi itu didatangi oleh Jibril. Waktu itu Sayyidina Husain dengan Sayyidina Husain, Nabi datangi dengan Jibril, anak kamu ini nanti akan terbunuh. Siapa yang bunuh? Yang membunuh termasuk dari golongan umat. Dia akan dibunuh ada di tanah Karbala. Ini tanahnya berubah, tanah tadi itu menjadi warna darah. Menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nah itu dijadikan dalil. Nabi aja susah, berarti hari itu hari susah. Nggak ada begitu. Kalau dihitung dengan tangisan Nabi SAW, berapa kali Nabi nangis? Matinya Nabi, anaknya Ibrahim, Nabi nangis. Anaknya Zainab, Nabi juga nangis. Ibunya Sayyidina Ali, Nabi juga nangis. Matinya Sayyidina Hamzah, Nabi juga nangis. Matinya beberapa sahabat, Nabi juga nangis. Berapa kali itu hari sedih, hari susah? Tidak demikian. Hah? Boleh saja kamu jika mendengar cerita-cerita itu sambil menangis, gak ada masalah. Tapi tangisan itu tangisan rahmat. Tetap terkontrol, ucapan, perbuatan tidak tampak kecuali sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Dan insyaallah ini menjadikan gambaran kepada kamu bagaimana cara yang terbaik di dalam mengingat orang-orang yang telah melalui kita, yang telah mendahului kita, keluarga kita atau panutan kita, atau orang-orang yang kita cintai.